Jadi mereka memberikan black cardnya mereka untuk aku pegang untuk belanja, kirim pakai container. Di saat itu tuh kebesaran Tuhan tuh benar-benar aku lihat sesederhana itu. Nah, waktu pulang ke Jakarta, aku udah gak inget itu semua loh Miss Mary, karena terlalu khawatir. Semakin keras banget suara Tuhan mengatakan, burung di udara aja gua kasih makan, lo aja ribet, dia minta ampun gitu kan. Iya kan? Sekarang ada netizen yang mereka bisa berperan sebagai Tuhan. Kita bisa dijodohkan, diceraikan dan lain-lain. Tapi dari fashion designer pada saat itu sempat stop dan akhirnya beralih ke fashion stylist. Yeah. Nah itu karena Miss Mary, I love fashion so much. Artinya adalah untuk ambil lagi jalur fashion designer tuh kayaknya bukan nggak mungkin, tapi udahlah itu masa lalu. Makanya waktu aku kembali ke New York, memberanikan diri ngumpulin uang untuk daftar sekolah di Fashion Institute Technology New York City. Ternyata keterima, akhirnya juga ambil sekolah di situ, terus ambil kelas juga di NYU untuk fashion business and merchandise, karena suka fashionnya. And ternyata setelah dipelajari, fashion tuh besar sekali. It's not about designing. Jadi tentang bisnis, kita bisa belajar tentang merchandise, kain, coloring, semuanya. Nah, yang aku interesting waktu itu adalah fashion business. Jadi seperti business management tapi lebih ke fashion. How to open retail store, bagaimana caranya kita bisa punya retail tuh seperti apa, belajar tentang brand-brand yang sukses-sukses, mereka memulainya seperti apa, kenapa mereka bisa besar, jadi berapa cabang gitu loh. Nah makanya aku ambil that fashion business major. Nah dari sana sebenarnya karena sudah mulai pakai branded, sombong ya. Berawal dari dompet itulah sering akhirnya berteman, bersahabat sama beberapa pekerja di Louis Vuitton di Fifth Avenue itu. Nah akhirnya mereka tuh memperkenalkan kepada klien-kliennya, kalau ada acara private show mereka undang aku ini dan itu. Kenal lah sama beberapa klien-klien mereka, kerja jadi personal shopper. Nah aku juga jadi personal shopper untuk ibu-ibu di Jakarta. Jadi mereka memberikan black cardnya mereka untuk aku pegang untuk belanja, kirim pakai kontainer. Iya beneran. Kirim pakai kontainer ya, bukan paket ya. Bukan, and it's all branded stuff. Exactly. Di saat itu. Nah akhirnya jadi kayak mendadak loh aku Miss Mary. Boom, tiba-tiba kayak mendadak, yang tadi tinggal di Queens pindah langsung ke Manhattan, langsung ke penthouse. Wow, emangnya jadi personal shopper banyak ya berarti dapat. Kan bisa di New York itu kan being stylist, mau itu fashion stylist, hair stylist, personal shopper, personal stylist, whatever about those kind of major tuh kita tuh punya tempatnya banget. Sekarang kalau kayak stylistnya Ariana Grande, apalah semua yang dilihat di televisi tuh Jennifer Lopez, mereka duitnya banyak banget. Karena diakui kan, maksudnya ada tempatnya. Ada tempat bermainnya. Mereka juga benar-benar bikin video klip, bikin film, semuanya kan ada tempatnya. Makanya harganya mereka juga mahal. Saya pun dihitungnya juga per jam. Plus ditambah juga presentase dari misalnya si klien itu beli dengan harga 100.000 US dollar, aku dapat 20%-nya. Gitu. Tapi itu lumayan di luar banget lagi dari per hour-nya. Iya, per hour-nya kalau misalnya di Wendy's dulu aku kerja jadi jadi pelayan masih anak kecil tuh $8,5 per jam. Ini jadi personal shopper aku bisa $35 per jam. Jadi kan itu beda di luar dari presentasi mereka berbelanja. Ditambah hobi shopping kan. Maksudnya walaupun shopping buat mereka is still shopping. Dan waktu itu sayangnya Instagram belum happening banget. Jadi kalau itu happening, aku pasti kayak orang kaya deh. Keluar masuk. Karena kan belanja bawa belanjaan, ya kan, nanti ada branded ini, ada branded itu, ya kan. Dan waktu di saat kejayaan itu tuh aku sampai kan nggak tahu ya kalau nggak boleh beli anjing. Amerika tuh paling sensitif tentang beli binatang anjing kan. Sebenarnya aku beli aja tuh anjing di kota Manhattan, harganya $4.500 US dollar.
beli anjing, dan waktu beli anjing terus harus tasnya Louis Vuitton anjing itu, dan tasnya masih ada sampai sekarang. Wow, even the bag has LV bag. Exactly. No, even the dog has LV bag. Wow. Makanya jadi karena kan kalau di Amerika dibilang katanya kalau lo mau dapat perhatian dari orang lain lo harus punya anjing. Wow, kayak Paris Hilton dong. Exactly. Jadi kalau kemana-mana kita bawa anjing dan plus the bag, right? Walaupun tasnya tuh berat banget Miss Berry. Jadi kalau kemana-mana, aduh ini berat sebenarnya. Tapi demi untuk citra sebenarnya waktu itu. Oke. Nah itulah akhirnya sukses. Nah disitulah aku bilang pulang ke Indonesia, aku harus jadi seperti Rachel Zoe. Rachel Zoe is the celebrity stylist buat Hollywood, right? Dan ujung-ujungnya dia punya clothing brand dan juga punya TV program. Wow. Makanya aku bilang tuh waktu terbang ke Indonesia, I wanna be like her. Waktu di saat sampai di Indonesia. Okay, and now you're exactly menjalani seperti yang memang dicita-citakan kan? Betul sekali. Pada akhirnya ada punya TV program dan my clothing brand yang baru lahir. Fabu. Nanti aku kirimin. Fabu. Sebutannya apa? Fabu. It's Fabu. Ya, it's fabulous. Ya betul. Kesingkatan dari yang kecilnya Fabu, fabulous. Amazing kan artinya. Dan ini tuh Fabu nih menurut aku ini hadiah yang dikasih Tuhan. Nggak tahu Tuhan bilang Fabu. Fabu nih artinya adalah besar kebesaran Tuhan. Wow. Fabu. Okay. Wow. And it's so you. Yeah, you know right. Gak ada yang ketat-ketat Miss Berry. Ini semuanya street style. Maksudnya aku gak buat yang ketat-ketat. Memang sengaja karena supaya unisex. Kenapa ketat-ketat? Gak mau. Emang karena I want it like semuanya oversized. Dari kaos, dari jackets, bomber jackets, semuanya yang enak aja dipakai. Jadi perempuan sama laki-laki bisa pakai. Iya. Dan warnanya. Yes, exactly. Karena I love pink. So take a look at my hair. Of course. And take a look at the handphone casing. Exactly. Tadinya sebenarnya mau pink semuanya, tapi dari Miss Berry, siapa nih? Gitu. Jadi karena I don't know why, karena waktu melahirkan Fabu, I feel like pink itu adalah warna kedamaian. Belajar tentang warna waktu sekolah juga. Pink itu adalah warna kedamaian. Jadi artinya adalah aku mau berdamai di saat memiliki bisnis ini, right? So I pick pink sebagai identity warna dari Fabu. That's nice. Gitu. And it is time. It is time. Mudah-mudahan. Kalau dulu aku pernah dengar Karen sempat sharing bahwa nggak mau jadi fashion designer atau berhenti jadi fashion designer karena sempat merasa minder dengan desainer-desainer lokal yang ada di Indonesia. So sekarang bagaimana hal itu bisa berubah? Ya itu dia tadi, karena Tuhan semuanya udah jelas-jelasnya menunjukkan semua hal, kebaikan ataupun keburukan yang paling dalam. Dan ini yang membuat saya siap, I'm ready. Di saat 41 tahun, yang membuat berubah adalah ternyata tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam hidup. Semakin keras banget suara Tuhan mengatakan, burung di udara aja gua kasih makan, lo aja ribet ya minta ampun gitu kan. Iya kan? Jadi Tuhan sendiri bilang seperti itu. We worry too much. Aku tuh sebenarnya Miss Berry orang paling ribet karena khawatir. Ikut sama Gak mama. Beda lagi sebenarnya. Iya ya. Aku tuh sebenarnya panikan orangnya. Panikan, khawatir gitu. Aduh, kalau ini gini gimana? Aduh, ini gini sebenarnya. Dan ya itulah di saat 40 ke 41, ya itulah Tuhan ngajarin untuk ya udah lo nafas, terus make your own time. Ya udah buruan kabur ke Bali gitu. 2 hari 3 hari to appreciate life, to appreciate God. Ini terus terang nih sedikit cerita ya, waktu di Amerika aku sekolah, pembelajaran itu bukan hanya uang, teman dan lain-lain, tapi pembelajaran untuk bersyukur. Itu di sana Miss Mary. Bersyukur tuh dengan cuaca, karena kan di sana ada 4 cuaca kan. Jadi setiap cuaca berubah dari summer, spring, fall, winter. Apalagi warna pohon tiba-tiba kok bisa pohon nggak ada daunnya tiba-tiba jadi hijau, ada daun hijau ke kuning ke itu kan kita lihat ada musim gugur, musim semi. Itu kan mereka ada musim-musimnya kan. Miss Mary tidur buka kaca tuh benar-benar ngelihat si salju, terus daun rontok tumbuh, itu benar-benar ngelihat. Di saat itu tuh kebesaran Tuhan tuh benar-benar aku lihat sesederhana itu.
Nah, waktu pulang ke Jakarta, aku udah gak inget itu semua loh Miss Mary, karena terlalu khawatir. Khawatir tentang teman-teman bakal terima gak? Masyarakat terima nggak? Apalagi sekarang berkembang netizen ya, masyarakat ini namanya. I don't know why kok ada nama netizen sih. Kemarin nggak kenal netizen. Sekarang ada netizen yang mereka bisa berperan sebagai Tuhan. Kita bisa dijodohkan, diceraikan dan lain-lain. Dijodohkan, diceraikan, disalibkan pun juga bisa. Juga bisa sama netizen. Pokoknya netizen perannya luar biasa. Tapi kita juga mungkin bisa diselamatkan oleh netizen. Dan betul sekali bisa diselamatkan juga sama netizen. Betul sekali. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya ternyata kemarin itu belajar untuk mengingat atau melihat kebesaran Tuhan supaya kita hidup tidak khawatir. Nah, waktu di Jakarta kebanyakan khawatir Miss Mary, nggak tahu kenapa deh, nggak ngerti deh, nggak tahu cuacanya, nggak tahu macetnya, nggak tahu, nggak ngerti deh, atau mungkin teman-temannya udah beda juga. Yang tadinya jadi sahabat gak jadi sahabat. Dan bicara tentang sahabat, dewasa ini aku tuh baru benar-benar mengerti bahwa dulu yang katakan kita dulu bersahabat, tetapi berteman sampai sekarang. Tapi sekarang tuh yang aku mengerti adalah sahabat kita sekarang adalah siapa kita sekarang berhadapan. That's what I understand. Wow, that's deep. Yes, karena si sahabat yang dulu sahabat kita, yang mungkin sampai sekarang maunya juga dikenal sebagai sahabat, they're not doing anything sebenarnya. I'm sorry kalau ada yang tersinggung ya. But then again, I learned about what friendship are for. Ternyata pertemanan yang paling ada yang Tuhan sediakan adalah yang di hadapan kita saat ini. Because if you call your sahabat dulu, mereka belum tentu mau dengar dan mereka mau mengerti siapa kita. Yang ngerti ternyata yang di depan kita bisa jadi Miss Mary is my best friend right now. You are what God sent to me, facing with me and talk to me and understand about me. It is now, just the now. It's not the past. Wow. You know what I mean, right? Yeah, that's very true. Makanya seperti saya bilang, that's very deep, karena untuk sungguh-sungguh bisa memahami dan mengerti dan merasakan dan setuju dengan hal itu, ya basically kita harus pernah melalui kita harus pernah melalui masa-masa mungkin dikhianati, dikecewakan dan tidak dimengerti dan seterusnya, untuk kita bisa menghargai yang berada and just enjoying the presence moment dan menghargai presence yang sekarang ada di depan kita gitu. Betul. Itu tuh aku belajar sekali. Sekali lagi ya, ini omongan orang tua ya. Omongan orang tua. Kita mengawali podcast ini dengan berjiwa muda. Berjiwa muda tapi akhirnya omongan orang tua. Karena mudah-mudahan didengar sama teman-teman anak-anak muda ya. Oke. Again, makanya ya umur itu mendewasakan, itu benar ya sebenarnya, sungguh-sungguh. Betul sekali. Tapi juga ada yang melewatkan itu loh Miss Mary. Karena banyak momen yang pada akhirnya tuh manusia baru sadar di saat harus berhadapan di saat COVID ini dan kita losing people, right? Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang kita nggak nyangka kok perginya cepet banget, baru kita sadar. Apa sih yang paling dikhawatirkan oleh seorang Karen Delano? Waduh, ini nggak pernah ditanya loh di mana-mana sebenarnya. Tahu nggak sih Miss Mary, sebenarnya sebelum masuk 41 kemarin yang paling aku takutkan adalah kematian. I'm afraid to death. Aku tuh takut kematian karena waktu sampai di Jakarta 2011 dari New York dan Seattle itu, kematian tuh nggak ada berhentinya loh. In every year. Sekarang 11 tahun aku di Jakarta. Apalagi tambah COVID, kematian. Dan yang aku takutkan adalah kematian myself, tentang aku. Karena I still have a sister. Dan adik aku juga ya mungkin dikatakan tidak sebaik kehidupannya sama aku lah. Dan masih perlu banget aku, karena mereka bercerai dan ya nggak mau pada akhirnya berantakan. Karena aku harus benar-benar ada dulu buat mereka. Karena aku cuma berdua, me with my sister. Dan kekhawatirannya adalah kalau gimana nih, aku belum siapin bener-bener
tempat dan lain-lain buat mereka. Nah itu khawatirnya sebenarnya. Tapi waktu masuk 41 tahun sebenarnya benar-benar lega loh Mas Mary. Karena ini mungkin di tempat Miss Mary juga ini adalah tempat kedua ya. Karena sebenarnya begini, aku tuh karena bekerja di fashion industry somehow siapa kita tuh dituntut untuk tidak jujur. Dituntut untuk tidak jujur. Maksudnya? Ya, well, fashion is about having fun, right? Yeah. Fashion is about presentation yourself to everyone. Tadi katakan ada first impression. Kalau bicara tentang fashion berarti ada personality development di dalamnya. Kita ngomong sama orang gimana? Pertama kali berkenalan sama orang, belum tahu nama, kan orang lihat dulu dari penampilan. Iya dong. Betul. And then somehow kita dituntut to be fake. That is true though. Kita harus jadi fake. Dunia semakin besar, dunia semakin hebat, digital semakin hebat, all the beauty plus and everything else untuk aplikasi terciptalah. Iya. Right? Iya. Kalau ada banyaklah public figure yang memakai aplikasi itu dan termasuk myself, and I am super having fun with that karena aku ngerasa bahwa okay, dunia sekarang lagi ada ini and I'm using application to look good. Presentasinya jadi bagus. Dan ada beberapa orang yang bilang memang aduh zamannya aneh nih. Sekarang digital udah semakin tinggi, ada aplikasi buat orang jadi cakep, dan apalagi ada dating application lah ini dan itu, makanya lu banyak dibohongin kan. Sebenarnya dia tuh gak punya gigi loh. Aplikasi dan realita berbeda. Iya dong, tapi it's true. Yeah. Dan pada akhirnya kalau di saat ketemu sama orang kan gak jadi sama. Iya dong. Nah itulah yang dimaksud adalah kenapa hidup aku tuh selama ini dituntut dengan hal yang harus memalsukan diri. Memalsukan diri dong, karena ya sebagai fashion stylist, dan sekarang klien aku kebanyakan sosialita dan nama-nama besar. Artis-artis aku bisa jadi sekarang ini juga karena waktu itu bersama dengan Princess Syahrini jadi stylistnya beliau, Agnes Mo jadi stylistnya Agnes Mo for 2 years, Bunga Cita Lestari, BCL, aduh nama-nama besar semua deh yang mempercayakan itu ya. Aduh you name it. Dan terakhir ada Soimah, ada Nasar. Dan bekerja di belakang panggung di dunia fashion tuh, wah kita kan harus tampil oke. And then yang membuat aku pede adalah Ren, you are fashion, you can do anything what you want. Masa sih gue di TV harus pakai topi-topi melulu? Kayaknya ini sama netizen di Zoom kayaknya nggak bisa di sini bagian fotonya. Iya. Semakin besarnya istana kerajaan netizen, semakin takutlah saya sebenarnya waktu itu. Waduh, gimana nih kalau gue ketahuan sama orang-orang? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.